Swastiastu. Halo, selamat sore teman-teman dan ibu guru yang saya hormati dan saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan sebuah video singkat mengenai bab 2 organ reproduksi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Niko Mandri Utami, absen 25 dari kelas 9F. Jadi, pada manusia, kita memiliki organ reproduksi, baik pada pria maupun pada wanita. Berikut adalah organ reproduksi yang dimiliki oleh manusia, cara menjaganya, jenis penyakit, dan juga hormon yang ada. Pertama, ada organ reproduksi pria dan wanita. Organ reproduksi pria, yang pertama, eksternal. Penis, saluran untuk keluarnya urin dan semen. Dan skrotum, kantung yang melindungi dan mengatur suhu testis. Yang kedua, internal. Testis, tempat produk sperma dan hormon testosteron. Epididymis, tempat penyimpanan dan pematangan sperma. Vas deferens, saluran yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Prostat, menghasilkan cairan untuk mendukung kelangsungan hidup sperma. Kelenjar vesicula seminalis, menghasilkan cairan yang kaya frutoksa untuk sperma. Dan uretra, saluran keluarnya urin dan semen. Bagian-bagiannya ada bagian eksternal, yaitu penis, skrotum, testis, dan epididymis. Bagian internal ada testis, epididymis, vas deferens, uretra, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar bulboreteralis. Berikut ini adalah contohnya. Berikutnya ada organ reproduksi manusia, yaitu eksternal, vulva, termasuk labia majora, labia minora, dan klitoris. 2. Internal, ovarium, sebagai tempat produksi sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. 2. Tuba fallopi, tempat bertemunya sel telur dan sperma atau fertilisasi. 3. Rahim atau uterus, tempat perkembangan janin. 4. Cervix, bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Dan yang terakhir, vagina, saluran untuk melahirkan, hubungan seksual, dan keluarnya darah menstruasi. Bagian-bagiannya eksternal, labia majora, labia minora, klitoris, kelenjar, Bartholin, dan hymen. Internal, vagina, rahim atau uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Berikut ini adalah contohnya. Selanjutnya ada hormon yang berperan dalam reproduksi. Yang pertama, pria, testosteron, yaitu hormon utama pria yang berfungsi dalam produksi sperma dan pembentukan ciri khas pria serta dorongan seksual. Yang kedua, wanita, estrogen, mengatur siklus menstruasi, perkembangan organ reproduksi, dan karakteristik seksual sekunder, serta progesteron yang berpengaruh dalam mempersiapkan rahim untuk kehamilan dan menjaga kehamilan. Yang ketiga, hormon lain. LH atau luteinizing hormone merangsang ovulasi pada wanita dan produksi testosteron pada pria. FSH atau follicle stimulating hormone berperan dalam perkembangan folikel ovarium pada wanita dan pembentukan sperma pada pria. Prolaktin mendukung produksi ASI pada wanita setelah melahirkan. Penyakit pada pria. 1. Prostatitis atau radang pada prostat. 2. Epididymitis atau infeksi epididymis. 3. Kanker testis atau penyakit ganas pada testis. 4. Impotensi atau gangguan ereksi pada pria. Kemudian penyakit pada wanita. 1. Endometriosis, yaitu jaringan endometrium tumbuh di luar rahim. 2. Kanker serviks, kanker pada leher rahim, sering terkait dengan infeksi HPV. 3. Kista ovarium atau pembentukan kantung berisi cairan pada ovarium. Dan 4. Keputihan abnormal, yaitu infeksi jamur atau bakteri di vagina. Penyakit yang biasanya dialami keduanya. 1. Infeksi menular seksual atau IMS seperti sifilis, gonorrhea, herpes genital, dan HIV atau AIDS.
2. Hepatitis B dan C dapat ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, kita sudah mencapai cara menjaga kesehatan organ reproduksi, teman-teman. Jadi, ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan organ reproduksi, yaitu 1. Menjaga kebersihan, yaitu dengan cara cuci organ reproduksi dengan air bersih setiap hari. Gunakan pakaian dalam berbahan karbon yang menyerap keringat. 2. Hubungan seksual aman. Gunakan kondom untuk mencegah IMS, hindari berganti-ganti pasangan seksual. 3. Pola hidup sehat. Konsumsi makanan bergizi seperti sayur, buah, dan protein. Hindari merokok, alkohol, dan narkoba. 4. Pemeriksaan rutin. Lakukan pemeriksaan ke dokter untuk mendeteksi dini penyakit reproduksi. Wanita dianjurkan melakukan PAP, smear, dan vaksin HPV. 5. Olahraga teratur. Mendukung keseimbangan hormon dan kebugaran tubuh. 6. Hindari stres berlebihan. Stres dapat mengganggu keseimbangan hormon. Dengan menjaga organ reproduksi, kualitas hidup dan kesehatan keseluruhan akan lebih baik. Nah, itu dia video singkat yang saya tampilkan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Maaf jika ada kesalahan kata, karena saya hanya manusia biasa yang kurang sempurna, dan kesempurnaan hanya dimiliki oleh Ida Sang Yang Widiwasa. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.